Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini dipertemukan di tempat yang mulia ini. Kita berharap semoga pertemuan ini mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi asbab, salah satu sebab Allah segera mengangkat wabah ini dari bumi kita, dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini ini adalah pertemuan pertama untuk kajian fikih 4 mazhab setelah beberapa lama kita tertunda. Dan pada pertemuan kali ini seperti yang kita janjikan di pertemuan terakhir, bahwa ini pembahasan pertama dari fikih salat. Kita sudah menuntaskan fikih thaharah, artinya kita sudah menuntaskan satu kitab dari 10 jilid kitab Al-Fiqhul Islam Mu'addillatuhu yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi selama kurang lebih 2-3 bulan itu kita sudah menuntaskan kitab yang pertama. Dan pada pagi ini kita akan membuka lembaran baru dari jilid yang kedua dari fikih Islam Mu'addillatuhu dan pembahasan tentang fikih salat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih salat adalah di antara tema yang paling urgen dalam terma fikih ibadah. Mengapa? Karena membahas ibadah yang paling agung dalam agama Islam dan menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dalam hadis yang sahih, kata Rasul, al-ahdu bainana wa baina haula'is salah. Beda antara orang beriman itu dengan orang tidak beriman, orang musyrik atau orang kafir, itu adalah salat. Jadi orang beriman itu masih dianggap beriman selama dia mendirikan salat. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, maka sudah dianggap telah meninggalkan agama. Maka dalam hadis yang lain, kata Rasul, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, dia mendirikan agama. Man tarokaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan agama. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salat merupakan ibadah yang pertama yang bakal diaudit, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memeriksa amal-amal yang lain. Seberapa banyak pun sedekah kita, zakat kita, infak kita, wakaf kita, maka itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah memeriksa salat kita. Makanya kata Rasul dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali bakal dihitung, diaudit dan diperiksa oleh Allah adalah salat. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan ketika diperiksa salatnya baik, maka akan memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Kalau ketika diperiksa sholatnya banyak kekurangannya, ketidaksempurnaannya,
maka akan berpengaruh pada ibadah yang lain. Ulama hadis ketika mensyarah hadis ini menyebutkan bahwa maksud Rasul mengatakan bahwa kebaikan sholat itu sangat mempengaruhi amal yang lain, keburukan sholat sangat berpengaruh pada keburukan amal yang lain. Satu, bahwa ketika diperiksa sholatnya baik, maka dia akan meringankan, akan meringankan hisab perhitungan amal-amal yang lain. Gitu. Jadi kalau diperiksa sholatnya baik, Allah meringankan hisab. Ya, kita kalau dihisab, masya Allah, ya, khawatir dan takut bahwa lebih banyak keburukan dan dosa kita kepada Allah dibandingkan kebaikan. Karena apa? Bapak Ibu, kita jungkir balik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu jaminan pun bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Jungkir balik kita beribadah, maka tidak ada jaminan itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, sudah pasti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika Rasul itu selalu mendorong kita beristighfar. Tidak semata-mata karena kita berdosa, tapi karena kita tidak tahu ya, pada bagian mana Allah bakal menghitung dan menghisap kita. Ini yang pertama, hadirin sekalian, diringankan hisap amal-amal yang lain. Yang kedua, kata para ulama, ketika dihisap atau dihitung sholatnya baik, itu menjadi barometer bahwa amal-amal yang lain juga bakal baik. Gitu. Artinya, boleh jadi nanti ada yang Allah tidak begitu hitung secara teliti, gitu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu mulgha, ya, kadangkala dihilangkan, gitu, dihilangkan ataupun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya Allah terhadap kesempurnaan dan kebaikan ibadah seseorang. Gitu. Ini yang pertama, hadirin sekalian. Oleh sebab itu, memang tema fikih ini menjadi penting. Kendati mungkin kita yakin tema ini sudah kita pelajari sejak kecil, sejak MI dulu. Ya. Ini anak-anak kita yang sekarang umur 5-6 tahun sudah belajar di TK-nya, di SD-nya. Belajar sholat, kaifiat sholat. Bahkan tidak hanya sholat fardu, diajarkan sholat id, ya, diajarkan sholat jenazah, gitu. Ya. Kemudian di antara urgensi tema fikih pula, hadirin sekalian, ini untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita. Saya pernah sampaikan di awal-awal bahwa toharoh itu menjadi bagian penting dari rentetan sholat. Ketika kita ingin menyempurnakan sholat, kita sempurnakan toharoh. Dan kita sudah bahas pembahasan itu pada pertemuan terdahulu. Terkait dengan sholat, hadirin sekalian, bahwa ada seorang sahabat gitu ya, yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, dalam Sahih Bukhari itu bab khusus, bab al-musi' fi shalah, bab orang yang tidak baik atau buruk sholatnya dalam ketika dia sholat. Itu ada bab khusus dalam Sahih Bukhari. Diceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang sholat di masjid. Kemudian Nabi memperhatikan dia sholat tanpa dia sadari, gitu. Ya, dilihat oleh Rasul dari mulai dia berdiri, takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Begitu salam, kemudian Nabi memanggilnya. Nabi memanggilnya dan mengatakan, "Kum wasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri lagi, tolong sholat lagi, karena kamu belum dihitung sholat. Subhanallah. Ini sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian. Sahabat Nabi itu kendati dengan segala kekurangannya, mereka lebih mulia dari kita. Karena mereka hidup pada zaman yang penuh berkah. Melihat Nabi dan membersamai Nabi. Tapi dari peristiwa ini kita belajar bahwa tidak ada manusia yang maksum selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesalahan. Dan kita belajar. Kalau sahabat Nabi saja bisa salah, kita apalagi gitu. Ya, maka dia mengulang sholat. Husnuzon saja.
Nabi memerintahkan beliau mengulang sholat, dia mengulang sholatnya. Begitu salam, Nabi memanggilnya dan mengatakan, kum wasalli fa innaka lam tusalli. Tolong ulangi lagi karena engkau belum sholat. Jadi sudah 2 kali sholat masih dihitung belum sholat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya dia mengulang sholatnya, diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, ya, kemudian mengucapkan salam dan menemui Rasul. Setelah 3 kali sholat berturut-turut, hadirin sekalian, apa kira-kira komentar Rasulullah? Kum wasalli fa innaka lam tusalli. Berdiri lagi, sholat lagi karena engkau belum sholat, gitu. Karena engkau belum sholat, gitu. Ya. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairah fa'alimni. Aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang terakhir tadi. Yang ketiga tadi itu sudah sholatku yang terbaik. Itu sudah sehabis-habis ilmu dan pengetahuanku. Fa'alimni, maka tolong ajari aku pada bagian mana aku masih melakukan kekeliruan. Maka Rasul mengajarkan beliau. Hadirin sekalian, tutorial sholat yang sampai kepada kita, tutorial sahabat ini. Maka Nabi bikin tutorial khusus, ya, bukan untuk konten YouTube, ya. Dulu tidak ada YouTube gitu, ya. Rasul bikin konten sholat khusus untuk sahabat Rasul ini, untuk sahabat beliau, ya. Nabi praktek dari mulai takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Terakhir beliau menutup, sallu kama ra'aitumuni usolli, gitu. Kita sering mendengar membaca potongan terakhir, ya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tapi kita tidak melihat konten awalnya. Hadis penggal pertamanya itu sedang memperbaiki kekeliruan sholat seorang sahabat, gitu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan begitu kita tentu harus lebih meningkatkan kualitas sholat kita, gitu, ya. Tentunya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Terlebih Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasul, innar rajula, ada seorang laki-laki, kata Rasul, la yusallina sittina sanah, salatnya 60 tahun, ma tuqabbila lahu shalah, tidak ada 1 rakaat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Salat 60 tahun Bapak Ibu sekalian, tidak ada 1 salat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, mengapa demikian? Nabi menjelaskan, la'allahu yuhsinur ruku' wa la yuhsinus sujud. Boleh saja ketika dia sholat bagus ruku'nya, tetapi tidak sempurna sujudnya. Atau bagus sujudnya, tidak sempurna ruku'nya, gitu, ya. Maka Bapak Ibu, tidak ada solusi lain selain belajar, gitu. Maka dulu saya pribadi sering komplain, gitu, kenapa tema sholat, tema toharoh sering diulang-ulang. Sering diulang-ulang. Pesantren 8 tahun tema sholat, tema toharoh. Di Mesir juga selesai S1, sepanjang strata 1 itu juga banyak tema-tema sholat, gitu, ya. Bahkan membahas bab basmalah saja itu panjangnya luar biasa, gitu, ya. Hampir 1 SKS, gitu, membahas untuk tema basmalah saja, gitu. Setelah itu barulah kita menyadari bahwa memang itu diantara tuntutan dalam agama kita agar sholat kita semakin berkualitas, gitu. Maka punten Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengajak setiap kali pengajian itu untuk belajar tema-tema ini secara pelan-pelan saja, gitu, ya. Jadi jangan kemudian terganggu misalnya dengan kajian-kajian instan, gitu, ya. Kadangkala yang instan-instan begitu tidak dapat memahami secara benar, gitu, ya. Terlebih ini tema-tema yang sudah sering kita lakukan, gitu, ya. Beda kalau mu'alaf, ya. Kalau mu'alaf kan kita mengajar mu'alaf, ya praktek-praktek dasar saja, ya. Tapi kita yang sudah muslim 40 tahun, ya,
30 tahun atau lebih, maka menjadi tuntutan agar kualitas sholat itu semakin baik gitu. Kita tidak mau nanti termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin sekalian, kata Rasul dalam hadis Tirmidzi tadi, yang tidak diterima itu bukan lantaran tidak khusyuk. Itu bab lain. Ini menyangkut rukun yang kita pandang paling ringan. Ruku. Kan kita berpikir, apa sih susahnya ruku? Cuma membungkuk saja, membaca tasbih. Apa sih susahnya sujud? Tapi ternyata kata Rasul, di antara sebab laki-laki tidak diterima sholatnya 60 tahun, itu karena ruku dan sujudnya. Karena ruku dan sujudnya. Gitu, ya. Nanti lebih panjang dijelaskan oleh para ulama mengapa ruku. Karena ruku itu ada rukun yang sering dilupakan. Tuma'ninah. Mengapa sujud sering menjadi salah satu sebab tidak sempurnanya sholat? Karena ada 7 ruas anggota tubuh yang wajib kita letakkan di tempat sujud. Pertanyaannya adalah, apakah ke-7 itu sudah kita letakkan secara benar atau belum? Gitu, ya. Baik, hadirin sekalian, itu diantara mukadimahnya. Sholat, hadirin sekalian, ya, juga menjadi mi'rajul mu'min, ya. Mi'rajnya atau perjalanan bertemu dengan Allah seorang hamba. Kalau Rasul mengalami Isra Mi'raj, maka orang-orang beriman itu sholatnya menjadi mi'raj, gitu. Ya, karena dalam banyak penjelasan bahwa ketika seseorang sholat, maka sesungguhnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah, sholat itu disebut sebagai ibadatun lillahi ta'ala fiha af'alun wa aqwalun wa harakat muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat adalah perbuatan-perbuatan khusus, baik berupa gerakan, ucapan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu definisi salat, gitu, ya. Jadi dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dasar kewajiban sholat yang pertama, Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini dasar perintah sholat. Dulu ada yang mengatakan bahwa tidak ada lafal mewajibkan dalam Al-Quran terkait dengan sholat, sehingga sholat tidak wajib. Nah, ini ada orang yang mencoba mengulas perintah-perintah Al-Quran, ya. Makanya memang selain baca terjemah, selain baca maksud ayat, juga perlu belajar ilmu tafsir dan qawaidul usul, ya. Kendati tidak ada perintah atau kalimat wajib pada kalimat ini, tapi kata yang Allah gunakan itu fi'lul amr, kata perintah. Kata perintah itu disepakati oleh seluruh ulama tafsir, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada setiap kata-kata perintah dalam Al-Quran itu bermakna wajib. Bermakna wajib. Apa saja bentuknya, kalau dia perintah maka dia bermakna wajib, gitu. Ya, jadi dirikan sholat itu berarti tunaikanlah sholat atau dirikan sholat. Yang kedua, dalam An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah ada ketetapan pada waktu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, riwayat muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau hadirin baca hadis, baik di kitab atau di internet misalnya, bertemu kalimat muttafaqun alaih, itu artinya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, gitu. Jadi tidak berbeda. Jadi jangan keliru, ya, dengan mengatakan hadis Bukhari Muslim lebih tinggi dibanding hadis muttafaqun alaih, ya. Padahal sama saja, cuma istilahnya berbeda. Kalau dalam kitab hadis
lebih banyak menggunakan kalimat muttafaqun alaih. Artinya hadis itu disetujui sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 perkara. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Rasul, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Jadi kita tidak meragukan, hadirin sekalian, berdasarkan hadis dan ayat ini serta kesepakatan konsensus para ulama bahwa salat itu wajibun atau fardun. Dia menjadi wajib atau fardu. Lebih spesifik lagi, fardu ainin, wajib individu. Beda dengan wajib kifayah atau fardu kifayah. Itu kewajiban kolegial. Satu saja atau sekelompok saja menyelenggarakan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau fardu ainin atau wajib ain, itu wajib individu. Dia tidak bisa digantikan oleh orang lain kecuali oleh orang itu tersendiri. Gitu. Hadirin sekalian, di antara keutamaan sholat, ya, yang pertama kewajiban yang paling agung seperti yang kita uraikan di awal tadi. Ya. Yang kedua, dia mi'raj. Ya. Momen di mana orang-orang beriman itu bakal bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, perlu kita persiapkan, perlu kita lakukan secara benar, ya, agar kita mendapatkan pertemuan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peluntur dosa. Kata Rasul memberi ilustrasi kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di rumah orang-orang beriman itu ada kolam. Setiap hari mereka mandi di kolam itu 5 kali sehari. Apakah masih mungkin ada kotoran yang tersisa? Kata para sahabat, tentu tidak wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, seperti itulah sholat. Seharusnya ketika kita mendatangi sholat dengan kesempurnaannya, maka itu akan menjadi peluntur dosa-dosa kita. Ya, peluntur dosa-dosa kita. Yang keempat, mendapatkan 2 kebebasan, terutama sekali bagi mereka yang merutinkan sholat selama 40 hari, 40 malam, tidak tertinggal takbir bersama imam. Ya, tidak tertinggal takbir bersama imam. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, beliau Rasul bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman yudrik takbiratal imam kutibat lahu baro'atan. Barang siapa yang sholat selama 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbirnya imam. Jadi ketika imam takbir yang pertama membuka sholat, dia sudah di dalam shaf. Dan itu berulang selama 5 waktu, 40 hari 40 malam. Maka sahabat-sahabat tabligh, atau jamaah tabligh itu di antara budaya yang sangat ditekankan baik sekali, ya, mendorong anggotanya untuk bisa istiqomah sholat 40 hari 40 malam. Itu ada dasarnya. Ini hadis yang sahih. Kata Rasul, barang siapa yang sholat selama 40 hari 40 malam berjamaah dan tidak ketinggalan takbir pertama bersama imam. Jadi imam angkat takbir, rakaat yang pertama takbiratul ihram, dia bertakbir bersama imam. Kata Nabi, 40 hari dilakukan, maka orang itu mendapatkan 2 jaminan kebebasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baro'atun minan nifaq, yang kedua baro'atun minan nar. Kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Ini 2 hal yang menjadi momok, yang menjadi ketakutan para sahabat, hadirin sekalian. Ya. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal beliau khalifah, sahabat Nabi yang mulia. Bahkan sepeninggal Nabi, Rasulullah itu menyebut secara langsung bahwa yang bakal menggantikanku adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Gitu, ya. Tapi luar biasa ketika Nabi dibocorkan oleh Allah daftar nama orang-orang munafik di kalangan para sahabat Nabi, ya,
Artinya orang munafik ini orang-orang kafir. Tidak dihitung keimanannya. Karena orang munafik ini yuzhiru imanahu wa yaktumu syirkahu atau kufrahu. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Dan kata Allah, innal munafiqina bidarki asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang terbawah. Dan dia kekal bersama dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ketakutan gitu. Ya. Karena Nabi dibocorkan oleh Allah daftar orang-orang munafik dan tidak ada sahabat yang tahu kecuali Rasul dan sahibu sirri Rasul, sang sahabat penyimpan rahasia. Siapa dia? Uzaifah ibnul Yaman. Ini menjadi sekretaris khusus mencatat daftar orang-orang munafik. Dan beliau menjaga amanah menyimpan nama-nama itu sampai beliau menghembuskan napas yang terakhir. Umar itu ketika Nabi masih hidup, dia selalu mendekati Huzaifah. Nanya, Huzaifah, ada nggak nama saya di situ? Subhanallah. Hadirin sekalian, Umar. Ya, Umar. Kemudian Nabi meninggal dunia, dia masih menemui Huzaifah. Nanya, wahai Huzaifah, tolong berikan bocoran nama orang-orang munafik itu. Kata Huzaifah, saya tidak pernah membocorkan ketika Nabi masih hidup, terlebih ketika beliau meninggal dunia. Padahal Umar itu khalifah. Tapi karena amanahnya tidak dibocorkan, maka Huzaifah menyimpan rapat-rapat rahasia itu sampai beliau meninggal dunia. Dan akhirnya kata Umar, kalau begitu, kalau tidak mau dibocorkan, di pemerintahan saya, kata Umar, di kabinet saya, ada nggak orang-orang munafik? Karena tadi kan beliau nggak mau bocorkan nama-namanya, tidak mau nyebut nama. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu, di kabinet saya ini, di pemerintahan saya ini, ada nggak orang-orang munafik? Dan dalam athar yang sahih, kata Huzaifah, ada. Subhanallah. Sekalian, ya. Jadi di sekeliling Rasul itu ada orang-orang munafik, di sekeliling Umar juga ada orang-orang munafik. Gitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan pada hari ini, ketika berhadapan dengan kondisi umat Islam yang sudah tersebar luas, maka jumlahnya tentu lebih banyak. Gitu. Ya. Jadi hadirin sekalian, para sahabat itu sangat ketakutan dengan penyakit nifak, kemunafikan, karena iman mereka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul memberikan jaminan barang siapa yang bisa istiqomah salat 40 hari 40 malam, tidak ketinggalan takbir bersama imam, tercatat 2 kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan dari munafik dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ibu-ibu nanya, Ustadz, kita kan tidak bisa 40 hari. Begitu ya. Hadirin sekalian, Al-Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, wanita juga bisa mendapatkan kemuliaan itu. Meskipun mereka tidak bisa sempurna 40 hari, selama ketika mereka tidak sholat, bukan lantaran meninggalkan, tapi karena berhalangan. Ya, apakah haid, apakah menstruasi, apakah karena nifas dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi ini keutamaan yang keempat. Yang kelima, khusus untuk kaum wanita, kata Rasul, wanita itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melakukan 4 hal. Mereka akan masuk surga dari pintu manapun yang mereka inginkan. Masya Allah. Ya. Jadi muslimah, istri kita itu, ya, anak-anak perempuan kita, ketika mereka sudah mukallafah, akan bisa masuk surga dari pintu manapun yang mereka inginkan, dengan syarat lakukan 4 hal ini. Yang pertama, kata Rasul, salat khamsaha, salat 5 waktu, gitu, tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, shamat syahroha, puasa Ramadan. Yang ketiga, hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Ya. Yang keempat, ata'at zaujaha, menaati suaminya. Kata ulama, menaati suaminya tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat, saya taat pada suami kalau
dia soleh. Saya taat pada suami kalau dia baik, tidak. Ya. Seperti mana yang dicontohkan oleh Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya. Kemudian juga beberapa sahabiah Nabi, ya, yang tetap menaati suaminya sampai kemudian meninggal para suami mereka. Ya. Jadi ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Hadirin sekalian, ya, juga banyak beberapa fadilat yang lain, ya, sangat banyak. Itu diantara yang kita sebutkan. Selanjutnya hadirin sekalian, hukum meninggalkan sholat. Tadi kita uraikan bahwa hukumnya wajib. Lantas bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat? Satu, bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang jika ditinggalkan maka seseorang itu membatalkan keislamannya. Ya. Namun ketika dia meninggalkan sholat, maka seperti mana diuraikan oleh Imam Syafi'i, kata beliau, kalau ada orang meninggalkan sholat, maka ditanya terlebih dahulu, mengapa dia tidak sholat? Satu, kalau dia tidak sholat lantaran malas, ya, tapi dia tidak meragukan dan tidak menyaksikan kewajiban sholat. Dia tetap meyakini sholat itu wajib, rukun Islam, dan tidak boleh ditinggalkan bagi yang meninggalkan berdosa, dan dia tidak membantah dan tidak menolak itu. Namun dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir, ya. Tetap dianggap orang beriman, hanya mukminun fasik, orang beriman yang fasik. Dia dianggap berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena memang ada beberapa pendapat lain, meski tidak banyak, itu yang mengatakan kafir. Ya, contoh dalam pendapat mazhab Az-Zahiri. Ya, ini mazhab yang tidak populer lagi pada hari ini, didirikan oleh Daud Az-Zahiri. Ya, ulama yang mazhabnya banyak diamalkan di Turki, kemudian di Irak, Aljazair, dan sebagian negara Mesir. Ini termasuk yang paling keras. Beliau mengatakan, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah, gitu. Ya. Dia mau malas, dia mau pokoknya kalau dia tidak sholat, dia dianggap kafir. Dia dianggap kafir, gitu. Namun pendapat mayoritas ulama madhab, termasuk Imam Syafi'i, mengatakan selama dia tidak membantah, menolak kewajibannya, maka dia tidak dihukumi kafir. Yang kedua, kalau dia tidak sholat plus membantah kewajibannya, maka sebelum dijatuhkan vonis kafir, kata Imam Syafi'i, dia diberikan waktu 3 hari untuk bertaubat. Diberikan waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dalam 3 hari itu dia bertobat dan kembali sholat dan menarik ucapannya, maka terjaga kehormatan dan darahnya. Tapi kalau selama 3 hari diberi kesempatan dia masih membantah kewajiban sholat, maka hari keempat dia boleh dipenggal lehernya, gitu. Ya. Ini dalam sistem pemerintahan yang sudah menjalankan hudud dan qisas. Ya, Indonesia kan sudah menjalankan 99 syariat Islam, 99% syariat Islam. Hanya 1% itu yang menyangkut masalah hudud dan qisas, potong tangan, rajam, dicambuk, gitu ya. Nah, beberapa provinsi sudah menjalankan seperti Aceh misalnya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan konsekuensi ataupun hukuman di dunia. Ya, jadi mengapa ada sanksi orang yang meninggalkan sholat diminta bertaubat kemudian dihukum penggal, itu untuk meringankan hukumannya di akhirat. Ya, untuk meringankan hukumannya di akhirat, gitu. Ya. Hadirin sekalian, ini terkait dengan hukum sholat, gitu. Oleh sebab itu, ulama mayoritas, ya, juga mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, ya, di samping sudah tahu hukumannya, maka dia wajib mengqadha'nya, wajib menggantinya. Terutama jika bilangan harinya masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung. 1 hari kan masih bisa dihitung, ya. Masih bisa dihitung. Artinya masih bisa kita laksanakan. Maka wajib
menggantinya. Terlebih jika tidak disengaja. Ya, meski kalau disengaja ya, meninggalkan sholat, maka sebagian ulama ya, mengatakan bahwa tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan karena dia telah meninggalkan kewajiban. Ya, terutama pendapat Daud Az-Zahiri mengatakan seberapa banyak pun sholat yang pernah ditinggalkan seorang hamba, maka dia tidak wajib mengqadha'nya. Mengapa? Karena beliau menganggap orang yang meninggalkan sholat telah kafir ketika dia meninggalkannya. Gitu. Jadi berat konsekuensinya. Ketika tidak mengqadha', karena kita dianggap kafir oleh Daud Az-Zahiri. Gitu. Ya. Maka nanti ada beberapa ulama yang menguraikan kalau kafir berarti bagaimana kebersamaan dia dengan istrinya yang muslimah. Ya. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan bahwa terbatal pernikahannya ketika dia meninggalkan sholat. Gitu. Makanya memang pendapat ini tidak begitu populer di kalangan para ulama Ahlus Sunnah karena dianggap terlalu keras ya, dan memang tidak memiliki dasar normatif yang kuat baik sejak masa sahabat dan di dua kurun yang pertama gitu ya. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya tidak sholat atau meninggalkan sholat misalnya beberapa hari sengaja gitu ya. Dikodok, diganti gitu, diganti. Jadi kalau misalnya 7 hari, 7 kali 5, 35 gitu, diganti ya. Hanya saja ulama mengatakan jika bilangannya sudah terlalu banyak, misalnya ada orang yang sudah tidak sholat sejak dia SMA gitu, kan sudah mukallaf ya, usia 15 tahun itu batas maksimal seseorang masih dianggap anak-anak yang belum mukallaf. 15 tahun itu sudah dianggap menanggung dosanya sendiri. Gitu. Jadi ketika dia tidak sholat ketika berumur segitu, maka dia wajib mengganti apa yang dia telah tinggalkan. Kalau masih bisa dihitung. Ya, jadi kalau sudah terlalu banyak, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama Ahlussunnah. Pendapat mayoritas tetap mengatakan diqadha. Seberapa banyak pun sholat itu ditinggalkan. Pendapat yang kedua, masih dalam pendapat ulama Ahlussunnah mengatakan beristighfar dan memperbanyak amal soleh. Ya, semoga Allah mengampuni dosa yang dia lakukan dengan meninggalkan sholat. Gitu. Baik, itu mungkin sebagai pengantar ringannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya seputar tema muqaddimah tentang sholat ini, dipersilakan. Silakan. Ada? Silakan. Ada? Silakan jika ada, silakan. Ya, mangga, Kang. Ya. Bagaimana cara sholat yang dicontohkan oleh Rasul ya. Ini insya Allah detailnya kita akan jelaskan pada pertemuan akan datang karena agak panjang ya. Jadi secara umum sebenarnya praktek sholat yang kita lakukan pada hari ini ya, itu sudah benar ya, secara rukunnya. Hanya saja memang kita perlu lakukan dengan tepat ya, terutama sekali posisi berdiri ya, posisi bersedekap ya, ruku, sujud ya, dan gerakan-gerakan lain gitu ya. Nah, jadi insya Allah kita akan uraikan detailnya pada pertemuan yang akan datang. Sewaktu SMP setelah balik sholatnya bolong-bolong, bagaimana solusinya? Ya, SMP kelas berapa dulu? Ya, kalau SMP-nya kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum 15 tahun, maka ulama sepakat mengatakan dia tidak wajib mengqadha'nya. Karena dia belum mukallaf ketika itu. Dia belum mukallaf ketika itu. Ya. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan tidak semata-mata dilihat pada umur, tapi dilihat apakah dia sudah
mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan atau anak perempuan, gitu. Ya. Namun pendapat yang rojih ya, dalam pemerhatian saya bahwa umur 15 tahun itu sebagai barometer secara umum. Karena 15 tahun itu hampir 99% lah gitu ya, remaja-remaja kita telah baligh. Sementara sebelum itu belum, gitu ya. Nah, jadi kalau ketika SD, ketika SMP maka tidak dihitung insyaallah ya. Yang dimaksud tidak tertinggal takbir untuk wanita agar memperoleh keutamaan 40 hari tidak tertinggal takbir karena sholat di rumah. Baik, oh ya, baik. Ya, kalau sholat di rumah berarti dia sholat bersama suami. Kalau suami juga sholat di rumah atau bersama dengan anaknya. Ya. Jika tidak ada maka dia sholat pada awal waktu. Sholat pada awal waktu. Nah, jadi ibu-ibu, hadirin sekalian muslimat yang sholat di rumah tidak ada imamnya, ya, maka sholatnya dihitung pada awal waktu. Dihitung pada awal waktu. Ya. Meskipun memang awal waktu ini perlu dijelaskan, diuraikan. Orang kadang-kala memahami awal waktu itu adalah awal waktu yang kita praktekkan di Indonesia. Ya. Detik pertama ketika masuk waktu. Ya. Padahal kalau kita baca penjelasan para ulama tidak begitu. Kendati Nabi mengatakan amal terbaik itu sholat di awal waktu, tetapi ada beberapa sholat khusus yang disunnahkan ditunda sedikit. Ya. Nah, di antaranya seperti pendapat jumhur, sholat yang ditunda sedikit sholat zuhur. Jadi tidak di awal waktu banget. Jadi beberapa menit masuk, ya, 5 sampai 10 menit itu seperti mana uraian Imam Syafi'i sampai katanya panasnya berkurang. Jadi kalau misalnya kita di jam 12 siang waktu zuhur kota Bandung itu misalnya waktu zuhur, ya, maka tunggu diperkirakan temperatur panasnya menurun beberapa menit setelah masuk sholat zuhur. Ini yang pertama, gitu. Yang kedua, sholat isya. Sholat isya itu disunnahkan justru tidak di awal waktu. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana penjelasan ulama terkait dengan awal waktu atau waktu yang utama. Mengapa? Karena para sahabat Rasul sejak masa Rasul hidup sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam itu sholat biasanya kebanyakan di pertengahan malam. Sholat isya di pertengahan malam. Jadi jam 12 malam. Sholat isya jam 12 malam. Bahkan kadangkala lebih dari itu. Ya. Nah, jadi dan ulama kemudian mentahlil atau menjelaskan di antara sebabnya karena memang waktu isya itu panjang. Ya. Yang kedua itu memang dalam rangka agar memberikan ruang di masjid untuk melakukan kegiatan yang lebih leluasa. Jadi kalau ada kajian mungkin bisa lebih longgar, ya. Ada kegiatan bisa lebih longgar. Kemudian di samping itu menunggu jamaah datang ke masjid. Ya, karena biasanya kan para sahabat itu pulang ke rumah dan mereka pulang kembali ke masjid agak lama. Jadi Nabi itu nunggu sampai rame baru melakukan sholat. Jadi ini di antara dua sholat yang memang oleh jumhur dikatakan sunnah itu ditunda, tidak di awal waktu. Tapi kalau maghrib, kemudian subuh dan asar, ya, karena memang waktunya tidak panjang maka itu dilakukan di awal waktu, gitu, ya, di awal waktu. Wallahu alam. Jadi mungkin terjawab dari ibu dan dari akang tadi, ya. Silakan jika masih ada. Oh ya, silakan, Kang. Ya. 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 Baik. Ya, ini bagus sekali ya. Apakah wanita haid harus mengqadha salat? Ya, kita tidak tahu. Ya, melainkan dengan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan umirna biqada'is shaum wala
ya'muruna biqada'is shalah. Nabi memerintahkan kita wanita saat menstruasi itu mengkodok puasa dan tidak memerintahkan kita wanita untuk mengkodok salat. Jelas ibu-ibu ya, hadis sekalian. Itu hadis yang sahih dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wanita haid sepanjang dia haid, apakah 1 hari atau seminggu atau 2 minggu atau lebih ya, sepanjang itu dianggap menstruasi, maka dia tidak mengqadha salat. Mengapa? Karena terlalu banyak, memberatkan. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Gitu ya, wajib diqadha. Yang kedua, orang yang sakit ya, sadar tapi tidak sholat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sakit, kewajiban sholat tidak gugur. Kewajiban sholat tidak gugur selama dia sadar gitu ya. Maaf ya, otaknya masih berfungsi ya, tidak pingsan, maka dia wajib melakukan sholat sesuai dengan cara yang mampu dia lakukan. Makanya kata Rasul, tidak bisa berdiri karena berdiri itu wajib ya. Jadi kalau kita sholat duduk, sementara kita kita mampu berdiri, sholat fardu, ulama sepakat sholatnya tidak sah. Nah, jadi jangan dipandang remeh ya. Jadi berdiri itu wajib bagi yang sehat. Kalau tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kalau tidak bisa duduk ya, kalau Imam Syafi'i itu sebelum duduk, kata beliau, bersandar ya. Kalau jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan sesuai dengan nas hadis Nabi, kalau tidak bisa berdiri maka langsung duduk di kursi atau di lantai ya. Kalau Imam Syafi'i merincikan sebelum duduk bersandar dulu. Subhanallah. Jadi beliau mengambil azimah, tidak mengambil rukhsah. Jadi kalau tidak mampu berdiri, bersender di tiang atau pakai tongkat gitu. Jadi subhanallah. Jadi Imam Syafi'i itu begitu hati-hati mengambil rukhsah. Jadi beliau itu kalau sholat beribadah akan mengambil yang paling ideal gitu. Jadi beliau tidak memilih duduk, bersandar atau memakai tongkat. Jika tidak bisa bersandar dan memakai tongkat, baru duduk gitu ya. Nah, jadi jangan katakan Imam Syafi'i bid'ah ya. Nah, karena beliau mengamalkan hadis Rasul yang sahih. Kata Rasul, innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsahu kama yuhibbu an tu'tiya azaimah. Allah itu sangat menyukai seorang hamba itu mengambil rukhsahnya, dan Allah juga suka hamba yang mengambil azimahnya. Azimah itu yang ideal gitu. Jadi tidak langsung lompat ke rukhsah, mengamalkan yang ideal ya, meninggalkan yang ideal. Jadi kalau tidak mampu duduk, baru dia berbaring ya, sampai boleh dengan isyarat mata ya. Isyarat kalau dia ruku, isyarat kalau dia sujud. Jadi tetap diwajibkan selama dia sadar. Ketika dia memang tidak sadar, pingsan ya, maka tetap wajib mengqadha'nya ketika dia sadar. Ini pendapat mayoritas para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwa sholat yang tertinggal dalam keadaan kita sadar itu wajib diqadha ya, sesuai dengan hadis Rasul. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang tertidur ketika sholat, maksudnya ketika masuk waktu sholat dan terlewat. Kata Nabi, sholat ketika dia sadar, ketika dia bangun. Ini dalil yang digunakan oleh jumhur sebagai dasar wajibnya mengqadha sholat ya. Wajibnya mengqadha dalam fikih itu disebut sebagai qadha al-fawaid ya, mengqadha sholat-sholat yang tertinggal gitu. Jadi wajib ditunaikan. Jadi begitu ya, bagi tadi untuk pertanyaan terkait dengan yang sakit. Terjawab kan ya? Ya. Silakan, ada yang lain? Ya, enggak Pak. Dalam sholat ya. Jadi para ulama juga mempunyai bab khusus, hadirin sekalian, tentang kaifa nakhsha fi shalah, bagaimana untuk khusyuk dalam sholat.
Satu, kata para ulama, yahtaju ila riyadhah, bahwa sholat khusyuk itu tidak instan, perlu latihan bertahun-tahun, ya. Dan itu juga dialami oleh para sahabat, ya. Punten ya, jadi jangan kemudian kita misalnya ada seminar gitu ya, seminar 1 jam sholat khusyuk gitu, ya. Mungkin ilmunya boleh dipelajari, tapi untuk khusyuk dalam waktu 1 jam tidak mudah, hadirin sekalian, ya. Tetapi khusyuk tidak mustahil, ya. Jadi satu, dia butuh riyadhah, ya, butuh latihan. Yang kedua, dia sangat bergantung dengan toharoh kita, ya. Saya sering menyampaikan bahwa Rasul sangat menekankan bab toharoh. Tidak semata-mata dia syarat sholat, tapi khusyuknya sholat seseorang itu sangat bergantung pada toharohnya, sangat bergantung pada toharohnya, gitu, ya. Kan Bapak Ibu ingat dalam hadis yang sahih, Nabi pernah lewat di 2 buah kuburan. Nabi mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini 2 pemilik kubur ini sedang disiksa di kuburnya sekarang. Nabi tidak tahu yang gaib, ya. Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Allah yang memberikan wahyu, memberikan bocoran bahwa penghuni kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar, kata Rasul. Salah satunya suka menyebar berita dusta, mengadu domba. Yang kedua, itu kalau cebok atau urusan toilet tidak rapi dan tidak bersih. Subhanallah. Disiksa di kuburnya hanya urusan toilet, gitu. Maka kata para ulama, toharo ini menjadi penting karena dia menjadi penentu benarnya sholat, kemudian sangat berpengaruh kepada khusyuknya sholat, gitu. Yang berikutnya yang sangat ditekankan oleh para ulama adalah mempelajari rukun dan tata cara sholat, ya. Jadi semakin berkualitas sholat seseorang, insya Allah semakin khusyuk, semakin khusyuk. Punten hadirin sekalian, mudahnya kalau kita ingin mengatakan kalau ada orang masih belum khusyuk pada sholatnya, maka jawabannya belum berkualitas sholatnya, gitu kira-kira, gitu. Dan di antara cara yang Nabi sering ajarkan kepada para sahabat, ya, selain tadi toharoh, tata cara sholat, yang kedua itu adalah selalu, ya, menjadikan sholat itu adalah boleh jadi amal kita yang terakhir, gitu, ya. Saya sering menyampaikan dalam kajian, ya, bahwa Nabi itu setiap kali akan memimpin sholat, selain merapikan shop, ya, itu beliau berpesan kepada para sahabat, sallu salatal muwaddi', sholatlah kalian seolah-olah inilah sholat kita yang terakhir. Hadirkan hati bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupakan yang lain. Mengapa kita harus terburu-buru? Mengapa kita harus memikirkan yang lain? Karena kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi inilah pertemuan terakhir kita dengan Allah, ya. Saya pernah mendampingi narapidana hukuman mati, ya, ketika masih kuliah di Mesir. Itu cerita, kata beliau, 40 tahun sholat kering, kata beliau. Begitu Allahu Akbar, ya, itu segala bentuk kesibukan, pekerjaan, ya, kebimbangan itu hadir dalam sholat, sehingga ketika mengucapkan salam, ya, kering aja, ya, tidak merasakan khusyuknya, gitu. Tapi di penghujung usia beliau, ya, karena sudah mau dihukum gantung, ya, karena terlibat pembunuhan sepasang suami istri, kemudian 2 anak bayi mereka, gitu, ya. Jadi WNI kita divonis mati oleh pemerintah Mesir, walaupun waktu itu Pak SBY sudah mengirimkan utusan, tapi karena dianggap
kalau membunuh suami istri ini dianggap sesuatu pembelaan diri, gitu ya. Tapi dia membunuh kedua bayi mereka, ini yang tidak diampuni oleh Mahkamah Tinggi Mesir, gitu. Ya, sehingga vonis hukuman mati tidak bisa dibatalkan. Itu beliau mengatakan, ya, baru di hari-hari terakhir ketika telah jatuh vonis mati, ya, dia diberitakan bahwa sudah tidak lagi ada grasi ataupun peluang ampunan, itu dia baru merasa betapa khusyuknya sholat, kata beliau. Begitu hadirin sekalian. Ya. Bahkan kalau kita lihat cerita para sahabat itu, kan dulu ketika diamputasi atau dipotong tangan, kan belum ada bius, ya. Jadi para sahabat itu ketika mau diamputasi karena ada pembusukan atau ada luka yang berbahaya yang bisa menjalar ke seluruh tubuh, itu mereka minta diamputasi ketika sholat. Ya, tolong potong kaki saya ketika sholat. Dan ini hadirin sekalian, sekilas kita melihat seperti hal yang mustahil, tapi ini warid, ya, atharnya sahih. Banyak di kalangan para sahabat yang diamputasi itu ketika mereka sedang sholat. Ketika mereka sedang sholat. Nah, jadi subhanallah. Jadi itu diantara cara kita untuk khusyuk. Punten ya. Baik. Ini sudah lewat ya 6.13. Baik. Saya insya Allah tidak ada masalah ya. Mungkin nanti khawatir ada jamaah yang mungkin punya keperluan. Jadi ini mungkin yang terakhir ya. Jika dari perjalanan Jakarta di jalan sudah dijamak zuhur asar, oke. Namun ternyata sampai Bandung rumah baru azan asar. Apakah sholat asarnya perlu diulang? Tidak. Ya, tidak wajib diulang. Tapi kalau mau mengulang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi tidak mengapa kalau sudah melakukan sholat. Ya. Wabil khusus bagi mereka yang memang tujuannya masjid. Ya. Misalnya DKM Al-Fat gitu ya. Nyampe dari Jakarta ke Bandung pas azan asar. Dan dia tinggal di masjid, maka kata para ulama lebih utama dia sholat bersama jamaah, karena beliau tinggal di tempat itu. Adapun yang tidak tinggal di masjid atau yang tidak mengelola masjid, maka diberikan pilihan, ya. Jadi mukhayyar antara tidak sholat, ya, atau sholat mendapat pahala sunnah. Wallahu a'lam. Mungkin demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.